Yang Bu, Oke, kita mulai perkuliahan ya. Namun sebelum mulai perkuliahan, berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bisa menjadi manfaat untuk kita. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Oke, kita memasuki pertemuan ke 11 ya. Nah, kita masih akan mempelajari tentang rangkaian kombinasional. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari rangkaian kombinasional, adder dan subtraktor. Ada yang masih ingat adder itu rangkaian apa? penjumlahan bit. Oke, penjumlahan bit. Betul Hanifah. Untuk yang subtraktor berarti lawannya yaitu pengurangan ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang komparator. Komparator itu merupakan rangkaian pembanding data bit. Terus kemudian ada multiplexer dan demultiplexer. Multiplexer itu adalah rangkaian penyeleksi data. Demultiplexer kebalikan dari multiplexer. Nah, ini jenis-jenis rangkaian kombinasional. Jadi, rangkaian kombinasional itu pada dasarnya adalah menekankan pada fungsi-fungsi IC digital. Kemarin juga sempat belajar IC-IC digital ya melalui materi gerbang logika. Udah dipraktekkan maksud saya. Nah, rangkaian kombinasional itu ada 4, ada adder subtraktor, ada komparator, multiplexer, demultiplexer, ada encoder dan decoder. Rangkaian kombinasional itu penekanannya pada sifat input, output, dan fungsi saja. Pertama, rangkaian non-equality komparator. Jadi, rangkaian non-equality komparator itu pada dasarnya adalah rangkaian yang diimplementasikan menggunakan gerbang XOR, yang mana dia memiliki ketentuan bahwa keluarannya bernilai tinggi jika keadaan masukan-masukannya berbeda. Nah, rangkaian non-equality comparator itu bisa menggunakan persamaan SOP atau sum of product, yang mana persamaannya itu menggunakan min term 1,2, yaitu not A kali B plus A kali not B. Kemudian jika menggunakan persamaan POS, itu bisa menggunakan persamaan max term 0,3, yang mana persamaannya tertulis A plus B dikalikan not A plus B. Nah, kita coba urai masing satu-satu. Misalnya kita ini menggunakan SOP ya. Pertama kita buat dulu kombinasi inputnya, ada AB, yang mana kombinasi inputnya saya buat 4. Ada 00, 01, 10, 11. Kalau misalnya kita akan mengurai persamaan SOP, kita tulis dulu masing-masing not A-nya, not B-nya, kemudian dari not A ini dikalikan B sesuai persamaan SOP, terus A dikalikan not B. Nah, kita kita ini dulu nih, identifikasi. Kombinasi input A sama dengan 0, maka not A-nya adalah kebalikannya, 1. Terus kemudian 0 juga 1, 1 kebalikannya 0, 1 kebalikannya 0. Nah, bagaimana dengan yang B? Yang B juga B-nya 0, maka not B-nya 1. B-nya 1, not B-nya 0, B-nya 0, not B-nya 1, B-nya 1, not B-nya 0. Nah, kita udah dapat nih kombinasi input A, B, not A, dan not B, maka tinggal kita kalikan. Not A dikalikan B, berarti 1 dikalikan 0 hasilnya 0, terus 1 dikali 1 hasilnya 1, 0 dikalikan 0 hasilnya 0, 0 dikalikan 1 hasilnya 0. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa Ibu. Oke. Selanjutnya yang A dikalikan not B, A-nya udah kita dapat ya, not B-nya juga udah kita ini. 0 dikali 1 hasilnya 0, 0 dikali 0 hasilnya 0, 1 dikali 1 hasilnya 1, 1 dikalikan 0 hasilnya 0. Maka X-nya bisa kita peroleh
not A kali B ditambah A kali not B. Berarti ini tinggal dijumlah 0 ditambah 0, 0, 1 ditambah 0, 1, 0 ditambah 1, 1, 0 ditambah 0, 0. Kita udah tahu nih, Y-nya udah ketemu ya dari mengurai persamaan. Kembali lagi ke ketentuan gerbang XOR bahwa keluarannya tinggi jika masukan-masukannya berbeda. Kita lihat keluarannya tinggi itu berarti ini dan ini. Kita lihat di bagian ini masukannya nilainya berbeda atau sama. Oh, ternyata A-nya 0, B-nya 1. A-nya 1, B-nya 0. Dia menghasilkan keluaran tinggi. Berarti terbukti ya implementasi gerbang XOR-nya. Gitu. Nah, sampai sini bisa dipahami? Edwin? Aden? Bisa ya? Bisa dipahami ya? Bisa, Oke. Ibu. Itu non-equality comparator. Bagaimana setelah kita dapatkan tabel kebenarannya, kita coba membuat gambarnya. Tabelnya coba saya copy aja. Sini ya. Kita buat gambarnya nih, coba identifikasi. Di sini ada persamaan perkalian dan perkalian. Kalau perkalian itu kalian ingat menggunakan gerbang logika N. Terus di sini ada penjumlahan menggunakan gerbang logika OR. Terus di sini ada not nih, ada not A dan not B. Berarti dia juga menggunakan gerbang logika not. Gitu ya. Berarti kita bisa identifikasi ini menggunakan berapa gerbang logika? Berapa gerbang logika yang digunakan untuk membuat rangkaian non-equality comparator? 3, Ibu. Oke, good 3. Berarti pertama kita buat dulu gerbang N. Ini juga gerbang N. Terus untuk menjumlahkan kedua ini, kita menggunakan gerbang OR. Maaf ya kalau gambarnya kurang bagus. Ini X. Nah, kita ada gerbang NOT digunakan untuk merepresentasikan not A dan not B. Berarti di sini, terus di sini not A-nya. Terus yang kedua di sini B, ini A, ini B, ini not B-nya di sini. Sebetulnya letak B dan not B-nya terserah kalian sih, tapi saya rasa lebih mudahnya saya buatnya gini. Ini B not, ini A not. Nah, pertama A not kalikan B. Ini A not ya, betul ya. A not kalikan B. Ini tuh gerbang B. Terus B, B not kalikan A.
Tolong dong, Pak. Patris. Mana tadi? Nah. Gimana ya gambarnya teh susah banget. Yang B ini masuk ke ini saja, Mbak. Gerbang ini yang saya gabung aja deh. Ini anode masuk ke B, terus kemudian B-nya juga saya gabung saja. Nah, ini tuh maksudnya ini B node ya, kalau ke sini berarti B. Nah, ini anode, kalau ke sini adalah A. Nah, ini anode kalikan B masuk ke sini. Ini kan hasilnya sini. A, ini tuh miliknya anode, inputan anode. Yang ini miliknya B. Kan ini ya, ke sini ini B. Terus yang A ini, ini tuh miliknya A, inputannya A. Karena kan dari sini A, terus yang ini masuk ke sini itu B. Not. Nah. Berarti hasil keluaran ini itu A kali B not ya. A kali B not. Yang ini, keluaran ini adalah A not kalikan B. Maka X-nya bisa ditulis penjumlahan dari sini karena ini OR. Berarti anggap aja gini, kebalik nggak apa-apa. Oke, gitu. Begini cara menggambarnya. Nah, kalau kalian perhatikan, ini itu bisa dipersingkat dengan gerbang XOR. Karena secara fungsi, dia XOR kan. Lambang gerbang XOR bisa kita tuliskan, bisa kita gambarkan. A, B. Gitu ya. Ini X. Nah, sebetulnya penjelasannya gini. Ini rangkaian non-equality komparator. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ya. Oke, kalau bisa masuk ke rangkaian equality komparator. Kebalikannya dari non-equality komparator, rangkaian equality komparator itu diimplementasikan menggunakan gerbang XNOR, yang mana dia memiliki ketentuan bahwa keluarannya tinggi jika keadaan masukan-masukannya sama. Nah, persamaan logikanya ini harusnya bukan ini. Kalau dia SOP, dia menggunakan min termnya 0,3. Nah, kalau POS-nya, dia menggunakan max termnya 1, 2. Jadi kebalikannya non-equality. Nah, kalau yang SOP, dia persamaannya pakai X sama dengan A dikalikan B plus not A kalikan not B. Kita urai yang SOP saja. Ini sama kombinasinya AB-nya 00, 01, 10, 11. A not sama B not-nya kita urai. Anotnya menjadi 1, anotnya 0 menjadi 1, 1 menjadi 0, 1 menjadi 0. B notnya sama, 0 menjadi 1, 1 menjadi 0, 0 menjadi 1, 1 menjadi 0. Nah, udah ketemu. Kemudian tinggal kita kalikan saja.
A dikalikan B, 0 dikali 0 hasilnya 0, 0 dikali 1, 0, 1 dikali 0, 0, 1 dikali 1, 1. Nah, yang A kali not B, tinggal ini ya, 1 dikali 1, 1, 1 dikalikan 0, 0, 0 dikalikan 1, 0, 0 dikalikan 0, 0. Nah, berarti X-nya penjumlahan dari ini 0 tambah 1, 1, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 1 tambah 0, 1. Kita lihat, balik lagi ke ketentuan, keluaran tinggi jika masukan-masukannya sama. Ini keluaran tinggi 1, 2. Kita lihat kombinasi masukannya. 0, 0, 1, 1. Jadi terbukti ya rangkaiannya. Oke. Selanjutnya gambarnya sama persis kayak tadi. Maksudnya cara menggambarnya persis kayak tadi, cuman bedanya diperhatikan ininya. Dari persamaan ininya. Gitu. Mungkin nanti bisa digambar sendiri, dicoret-coret di catatannya. Oke, sampai sini komparator bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Coba saya absen deh. Galda? Iya, Ibu. Bisa. Terus Hikmah? Gimana? Bisa paham? Paham ya, Bu? Oke, Bu. Oke, kalau paham, kita masuk ke magnitude komparator. Nah, magnitude komparator itu merupakan rangkaian pembanding data, yang mana gambar rangkaiannya bisa dibuat seperti ini. Nah, dia ada 3 keluaran, keluaran C, D, dan E. Nah, ini rangkaian pembanding data. C itu dibentuk dari gerbang logika not A, masuk ke sini, ini jadi not A, dikalikan B, ini masuk dari sini, ini B. Maka C-nya not A kali B. Nah, untuk keluaran C ini, dia nilai A-nya harus lebih kecil dari B. Kemudian yang keluaran selanjutnya D, dia dibentuk dari gerbang not A, ini masuk, oh ini gabungan dari C dan E yang dinotkan, karena ini gerbang NOR ya. Jadi kita lihat yang ini dulu dan ini. Yang E itu dibentuk dari A, ini A, masuk ke sini A, sama B not atau not B di sini. Nah, udah ketemu ini dan ini, di sini ada NOR, ini digabung. Ini dan ini dijumlah, tapi NOR, maka dinotkan. Keluaran D itu nilainya A harus sama dengan B, yang E, A lebih besar daripada B. Kita coba buat rangkaian, tabel kebenarannya. Kita coba satu persatu saja. Mana ya? Kita coba satu-satu supaya paham. Saya buat dulu kombinasi inputnya A, B, 00, 01, 10, 11. Misalnya inputannya A ini bernilai 0, 0. Nah, karena ini ada notnya, ini masuk ke sini menjadi 1 ya. B-nya 0, B-nya 0. B-nya masuk ke sini tetap 0. 1 dikali 0 kan ini N, maka hasil C-nya ini harus 1 dikali 0, 0 ya. Maka bisa saya tuliskan ini yang C, di sini 0. Terus kalau A-nya 0 tetap menjadi 1, B-nya 1, berarti di sini 1. 1 dikali 1, C-nya hasilnya 1. Berarti di sini 1. Terus yang kedua, A-nya 1, masuk ke sini menjadi 0. Terus B-nya 0, masuk ke sini tetap 0. 0 dikali 0, hasil C-nya adalah 0.
Ini A-nya 1, B-nya 1. A-nya 1 menjadi masuk sini jadi 0, B-nya 1 masuk ke sini jadi 1. 1 kali 1 berarti 1. Betul? Betul nggak? Atau saya salah? Betul, Bu. Betul ya. Nah, magnitude komparator untuk yang C ini, dia akan menghasilkan nilai keluaran 1 jika nilai A-nya lebih kecil daripada B. Kita coba identifikasi. Dia akan menghasilkan nilai 1, keluaran 1 saat A lebih kecil dari B. Ini salah berarti saya nih. Iya, Bu, 0, Bu, itu. Kan? Hanya 1, 0, B-nya, iya betul 0. Berarti terbukti nggak ketentuan itu? Dia bernilai keluaran 1 saat A nilai A-nya lebih kecil dari B. Nilai A 0, B-nya 1. Berarti lebih kecil ya, terbukti. Sekarang yang keluaran nilai A lebih besar dari B. Coba kita coba satu-satu. Ini A-nya 0. Sini ya berarti ya. A-nya 0, di sini 0. B-nya 0. B-nya 0 berarti menjadi 1. 1 dikali 0 hasilnya 0. A-nya 0, tetap 0. B-nya 1. Iya, B-nya 1. Berarti ini menjadi 0. 0 dikali 0 hasilnya tetap 0. Sekarang yang A-nya 1 masuk ke sini ini jadi 1. B-nya 0. 0 jadi 1. 1 kali 1, 1. Yang ini A-nya 1, 1. B-nya 1 berarti menjadi 0, 0. 0. Nah, kita cek nih. Keluarannya 1 saat A lebih besar dari B. A-nya 1, B-nya 0. Terbukti ya. Terakhir berarti kita menjumlahkan ini 0 ditambah 0 dinotkan gitu atau gimana? Dijumlah baru dinotkan 0 ditambah 0 0 ya nggak sih atau saya salah nih? Coba. Kita coba dulu yang kombinasi ini 0, ini 0, 0 ditambah 0 hasilnya 0 ditambah 0 hasilnya 0 ya, tapi karena ini 0 berarti 1, betul nggak? Atau saya salah ya? Mohon dong dikoreksi. Ini 0, 1, 0 ditambah 1, 1, hasilnya berarti 0. Terus ini 0 ditambah 1, 0 tambah 1, hasilnya 1, jadi 0. 0 ditambah 0, hasilnya 0, 1. A sama dengan B. 1, 2. Ini A sama dengan B, betul ya? A sama dengan B. Terbukti. Nah, sampai sini paham caranya? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Cara membuktikannya seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan atau masih bingung? Kalau nggak ada yang menjawab, saya anggap paham ya. Ya, Bu. Selanjutnya, multiplexer. Nah, multiplexer itu merupakan rangkaian kombinasi yang menyeleksi satu dari sekian banyak informasi atau data biner, dan hanya menghasilkan satu garis output atau data selektor. Nah, misalnya gini,
Perangkat yang melakukan multiplexing disebut transceiver atau MUX, biasanya disingkatnya MUX. Jumlah input pada multiplexer adalah 2 pangkat N, dengan N adalah jumlah bit sinyal pemilih. Kalau dari blok diagram gambarnya, ini ada S1, S0, ini adalah bit sinyal pemilih, berarti ada 2. Karena ada 2 sinyal pemilih, berarti 2 pangkat 2, sehingga 4. Nah, kombinasi inputnya ada 4, ada 0, I1, I2, I3. Y-nya 1. Sebetulnya kalau I0, I1, I2, I3 itu desimalnya kan 0, 1, 2, 3. Kita coba buat tabel kebenarannya. Ini S1, S0, kita mengkombinasikan sinyal pemilihnya. Misalnya S0 itu kan sama aja dengan 2 pangkat 0, sama dengan 1. Nah, kalau S1 itu 2 pangkat 1, sama dengan 2, karena kan 2 pangkat N ya. Ini sudah saya terjemahkan. Terus kita coba, kalau misalnya S0-nya itu kombinasinya 0 dan S1-nya 0, berarti S0-nya 0 dikali 1 hasilnya 0, terus ini 0 dikali 2 hasilnya 0, maka sama dengan 0. Nah, kalau dia nilainya 0, maka yang aktif adalah input I0. Berarti ini kan input. Nah, selanjutnya kalau S0-nya itu 1, berarti 1 dikalikan 1 sama dengan 1, 0 dikalikan 2 sama dengan 0. 0 ditambah 1 sama dengan 1, berarti 1 itu miliknya I1. Berarti yang aktif, nanti yang menentukan output ini aktif adalah input I1. Selanjutnya, S0-nya tuh 0, S1-nya tuh 2, berarti 0 dikali 1, 0, 1 dikali 2, 2. Ini dijumlahkan, berarti 2. Nah, 2 ini adalah miliknya I2. Berarti nanti yang mengaktifkan output adalah input I2. Kemudian terakhir, S0-nya 1, S1-nya 1, 1 dikali 1, 1, 1 dikalikan 2, 2. Berarti hasilnya adalah 3. 3 itu miliknya I3. Berarti nanti yang meneruskan datanya ke output Y adalah I3. Gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya? Nah, dari tabel kebenaran ini kita coba menuliskan rumusnya. Rumusnya bisa kita tuliskan seperti ini. Y sama dengan, kita lihat, output ini, I0 ini, dia dibentuk dari kombinasi bit pemilihnya atau sinyal pemilihnya adalah 0 dan 0. Kalau hukum aljabar boolean itu kalau 0 itu dikomplementkan ya. Kalau 1 itu tetap. Maka rumusnya bisa kita tulis Y sama dengan Y seluruh multiplexer ini dituliskan Y sama dengan I0 dikalikan S0, karena ini 0 maka dikomplementkan S0 not dikalikan S1 not karena ini 0. Ditambah I1 dikalikan S0 saja dikalikan S0 S1 not. Kemudian ditambah lagi I2 itu dari I2 dikalikan S0 not, karena ini 0, berarti ini dinotkan, dikalikan S1 saja. Ditambah I3 dikalikan S0 dan S1, karena ini nilainya 1, 1. Oke, sampai sini. Ini persamaan rangkaian multiplexer 4 input. 4 line. 4 line. Dua len,
4 len. Empat len. 2 len itu 2 bit pemilih, sinyal pemilih ke dalam 4 sinyal inputan. Oke, sampai sini bisa dipahami? Halo? Bisa, Bu. Bisa. Oke, kalau bisa. Nah, kita coba uraikan. Ini D0, D1, D2, D3 itu sama dengan I0, I1, I2, I3. Misalnya S0-nya itu 1, S1-nya itu 0, kita lihat nih. Kalau 1 itu lewat sini, kalau satunya masuk ke sini menjadi 0. Berarti kalau misalnya dia melalui ini, S1 not, 0 ini berarti yang 0 itu nilainya di D2 ini 0. Terus selanjutnya di D1 ini nilainya 0. Nah, kalau ini 1, di D1 itu nilainya 1, di D3 itu nilainya 1 di sini, terus di D2 itu nilainya 1. Sama juga ini, kalau 0, dia langsung lewat sini, kalau 0 masuk ke sini, dia nilainya jadi 1. Coba kalau kombinasi S0-nya 1 dan 0, kombinasi bitnya 1 dan 0, maka ini yang aktif yang mana? Ini yang aktif yang mana? Berarti ini nilainya kan 0 dikalikan 1 berapa? 0. 0. Berarti ini hasilnya 0. Kalau 0, D0-nya nggak aktif. Ini 1 dikalikan 1, hasilnya 1. 1. Ini 0 dikalikan 0, hasilnya 0. 0. 0 dikalikan 1, hasilnya 0. Nah, dari kombinasi ini yang aktif berarti D1. Nah, sinyal input D1 yang akan diteruskan ke output. Berarti di sini data outputnya adalah D itu sama I ya, jangan bingung ya. D1 dikalikan S0-nya berapa nih? S yang masuk ke sini itu berarti S1-nya 1, S0-nya 1 juga. Nah, gitu caranya. Nanti di kombinasinya misalnya 01 ya tinggal di tracing mana yang aktif gitu. Oke. Nah, cara kerja multiplexer itu MUX diumpamakan seperti saklar. Jadi dalam hal ini pemindahan saklar dilakukan dengan memberikan sinyal pemilih. Jadi yang menentukan itu adalah sinyal pemilihnya S0 dan S1. Tergantung ini ada berapa sinyal pemilihnya. Nah, sinyal pemilihnya ini yang menentukan jumlah inputnya. Kalau misalnya S-nya sampai S2 berarti kan ada 3 sinyal pemilih. Berarti nanti kombinasi inputnya ada 8. Pemberian sinyal pada S menyebabkan data yang diinputkan pada input dipilih untuk disalurkan ke Y. Kayak gini. Jadi kan ketahuan mana yang nilainya 1. Berarti yang nilainya 1 itu nanti yang datanya yang disalurkan ke data output Y. Itu namanya multiplexer sebagai rangkaian penyeleksi data. Ini tadi udah saya jelaskan, jadi saya skip. Nah, penggunaan aplikasi MUX itu dia sebagai sistem komunikasi, bisa juga sebagai jaringan telepon, kemudian ada hard drive komputer, dan transmisi sistem komputer satelit. Nanti bisa dibaca. Selanjutnya, contoh dari IC multiplexer. Pada kedua IC multiplexer di bawah ini terdapat pin strobe yang berfungsi mengaktifkan piranti tersebut. Oleh karena jenisnya active low, maka untuk mengaktifkan multiplexer, pin strobe diberi sinyal rendah, active low. Kalau active high berarti diberi sinyal berapa?
1 ya. Kata kuncinya di sini. Jadi IC itu ada yang kalau kalian baca datasheet, kalau dia diberi keterangan active low berarti strobe itu ada bagian strobe-nya ini diberikan sinyal 0 gitu atau di ground-kan. Nah, kalau ternyata dia aktif high, dia akan berfungsi ketika strobe-nya diberi nilai 1. Ini jenis IC-nya 74151. Kayaknya kemarin saya nggak dapat deh, kosong gitu ya. Nanti coba saya cari lagi, saya belikan lagi untuk praktikum yang multiplexer. Selanjutnya masuk ke demultiplexer. Oke, multiplexer bisa dipahami? Bisa, Bu. Demultiplexer. Nah, demultiplexer itu sama penyeleksi data juga, tapi yang membedakan dengan multiplexer, demultiplexer itu inputnya yang sedikit, outputnya yang banyak. Jadi, outputnya itu berdasarkan jumlah bit sinyal pemilih. Misalnya, ini 1, berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2. Outputnya ada 2. Beda ya kalau yang multiplexer, outputnya yang banyak. Kemudian ini S1 sama S0 berarti 2 pangkat 2, maka output kombinasinya ada 4. Terus ini 2 pangkat 3. Berarti kombinasi outputnya ada 8. Kita coba. Kita coba, ini ada, kita akan mempelajari cara kerja demultiplexer. Ini ada demultiplexer dengan sinyal bit pemilihnya ada 2, S0 dan S1. Di sini ada D, sinyal apa namanya? D itu ada keterangannya enggak? D itu sebagai pengontrol. Jadi kalau misalnya D-nya itu nilainya 0, maka apapun sinyal pemilihnya, dia tetap akan bernilai 0. Jadi ini disebut keadaan don't care. Jadi saya tulis di sini ya. Saat D-nya itu bernilai 0, apapun kombinasi sinyal pemilihnya, dia nilainya akan tetap 0. Ini disebut kondisi don't care atau kondisi diabaikan. Ini I3 harusnya. Coba kita, ini ibaratnya D-nya 1 ya, karena dia kalau 0 dia don't care, jadi tidak perlu dicari. Jadi kalau misalnya ini D-nya semua bernilai 1, ini S-nya itu 0, ini S1-nya 0, kita coba, kalau 0 dia lurus di sini, ini berarti nilainya di sini 0, karena ini kan 0 ya, 0 ke sini tetap 0, berarti ini nilainya 0. Terus ini juga, ini ke sini, berarti yang ini nilainya 0. Saya tulis di sini. Terus, oh yang ini juga 0. Ya udah. Nah, kalau 0, S0-nya ini masuk ke sini, berarti ini menjadi 1 ya. 1, di sini ini nilainya 1. Ini ke sini berarti nilainya 1. Oke, yang ini 0 berarti di sini menjadi 1. 1 ini masuk ke sini nilainya 1. Ini nilainya 1. Terus ini D-nya 1 ya, karena saya set 1 semua. Ini 1, 1, 1, 1. Ini berapa nih? Oh, ini 0. Ini juga 0. Ini
1. Ini 1. Ini kan 1 ke sini. Nah, coba kalau 00 berarti 1 dikali 1 dikali 1, maka I0-nya 1. Berarti ini 1 dikali ini 1 ya di sini. 1 dikali 0 dikali 1 hasilnya 0. I2-nya 0 dikali 1 dikali 1 hasilnya 0. I3-nya 0 dikali 0 dikali 1 hasilnya 0. Nah, gitu caranya. Nanti sama yang misalnya S1-nya ini menjadi 1, saya bedakan warna saja mungkin. Ini S1-nya menjadi 1, berarti ini ke sini jadi 1. Ini menjadi 1. 1 ke sini ini menjadi 0. 0 kan ini berarti ininya menjadi 0. Ininya menjadi 0. Terus tinggal dikalikan 1 dikali 0 dikali 1 hasilnya 0. Berarti 1 dikali 1 dikali 1 hasilnya 1. Berarti yang aktif 1. Nah, kalau dilihat seperti ini polanya, ya berarti ketahuan polanya di sini nanti 1, yang ini 1. Lainnya adalah 0. Begitu caranya. Oke. Bisa dipahami? Demultiplexer? Bisa, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Absen ya. Samuel, paham? Paham, Bu. Mahardika Agustina tuh perempuan kan ya? Laki-laki, Bu. Oh, maaf, laki-laki. Oke, Mahardika. Saya fokusnya ke Agustinanya. Maaf. Paham, Bu, paham. Paham, Mahardika? Iya, Bu, paham. Oke. Tri Rismawati. Tita, maaf. Tita Rismawati. Ya, Bu. Oke, Wafa. Paham ya? Ya, paham, Bu. Oke, sip, paham semua. Jadi intinya multiplexer dan demultiplexer itu adalah penyeleksi data. Bedanya kalau multiplexer inputnya yang banyak, nah inputnya itu yang menentukan datanya yang akan diteruskan ke output. Kalau demultiplexer itu kebalikannya, outputnya yang banyak. Nah, dia penentunya adalah D-nya. D-nya itu kalau kita pasang enable atau enable-nya 0, berarti dia kondisinya don't care. Kalau kita pasang 1, nah baru kita lihat kombinasinya mana yang akan mengaktifkan. Jadi intinya seperti itu. Nah, ini penggunaan aplikasi Demux bisa digunakan untuk sistem komunikasi juga. Terus kemudian ada Arithmetica Logic Unit. Nah, ini contohnya misalnya kita ada komputer. Demux-nya itu sebagai selektor ya, maksudnya mana yang akan diaktifkan. Misalnya, oh, A-nya itu 0, B-nya 0, maka yang aktif yang mana nih? Ternyata laser printer di 0. Oh, B-nya 0, A-nya 1, maka yang aktif mana nih? Mesin fax, berarti D1-nya yang aktif. Gitu. Jadi, itu contoh aplikasi dan multiplexernya. Nah, ini contoh IC-nya ada 74138. Kemarin kayaknya nggak ada juga ya pas belanja. Nggak ada. Oke, materi hari ini cukup. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang, kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin ada yang mau disampaikan? Izin bertanya, Bu. Nanti Senin jadinya praktikum lagi gitu, Bu. Iya. Gimana? Praktikum terakhir ya? Maksudnya hari terakhir aktif perkuliahan kan? Sebelum libur lebaran, ya nggak sih? Iya, Bu. Cuman kayaknya pada pulang, cuman nggak tahu sih. Pada pulang atau belum nih? Yang lain. Ya, Edwin tadi angkat tangan, kenapa Edwin? Iya, Bu. Izin masuk. Benar kata Mardika, Bu. Kayaknya udah pada pulang gitu. Tapi nanti bisa dicek lagi.
Ya, Gimana ya, Bu? iya kan udah mau. Iya sih, saya sadar soalnya saya juga perantau, saya juga pulang ke Jogja. Jadi kayaknya diteruskannya setelah Lebaran ya. Jadi kan kayaknya pas setelah Lebaran itu kita mulai wajib offline semua ya perkuliahan. Maksudnya dosen tuh sudah wajib offline masuk offline gitu maksud saya. Berarti kalian kuliahnya harus offline juga, betul nggak? Kalau untuk poin itu kan yang bulan Mei ya, Bu ya. Itu Mm-mm. tuh yang diwajibinnya kalau saya baca emang dosennya. Kalau dari mahasiswanya itu dari semester 3-nya. Tapi Hmm. kalau misalnya Ibu mau kita ada apa ya, pertemuan offline, kita bisa diskusi Bu soal itu. Oh, kalau saya sih gimana kalian? Saya mah enjoy aja, mau online mau offline nggak masalah. Kalau kemarin kan kita saya juga menyampaikan ya, yang mau praktikum hadir silahkan hadir, enggak juga nggak apa-apa dilaksanakan mandiri di rumah gitu. Nah, kalau mulai bulan Mei itu ya kami selaku dosen itu udah mulai offline, jadi kita pasti standby di kampus. Nah, kalau perkuliahan kalian inginnya masih online juga nggak masalah gitu. Jadi saya tidak mewajibkan offline, tapi tadi kelas A sih mintanya mintanya offline, pokoknya masuk gitu. Nah, terserah kalian mau gimana. Tapi kalau praktikum ya karena banyak perantauan juga ya di kelas ini ya, yang udah pulang ya. Jadi saya rasa dilanjutkan setelah Lebaran gitu. Iya Bu, boleh Bu. Ibu izin bertanya, Boleh, Haifa? kan yang list komponen yang Ibu kirimin kemarin, itu kan ada IC 74710 kalau nggak salah ya Bu. Itu kalau saya searching di Shopee atau di Lazada itu pada nggak ada Bu, adanya 7410. 714. Apa saya typo? Entah itu ibunya typo apa bagaimana ya Bu, soalnya saya cari-cari nggak ada Bu. Oh gitu ya, dan nanti saya cek lagi ya, barangkali saya typo. Makasih Haifa. Oke, nanti saya cek lagi deh. Sambil saya nyusun lembar kerja 2, 3, dan seterusnya. Nanti Iya kan Bu, sama satu lagi yang deep switch, itu yang berapa ini ya Bu, berapa pin ya? deep switch-nya tuh berapa pin ya? 3 ya? Oh, pakai yang 3 Bu. Mm-mm. Oke. Itu aja Kalau sih, Bu. nggak jangan beli dulu deh, nanti takut salah. Jadi saya Oh iya. buat job sheet-nya dulu, lembar kerjanya dulu, nanti saya share baru pakainya ini gitu. Mungkin gitu ya, soalnya kita juga mau libur Lebaran kan, maksudnya saya masih ada waktu buat nyusun job sheet secara lengkap gitu. Baik, Bu. Kayak ada lagi yang mau disampaikan? Berarti kita UAS-nya setelah Lebaran ya? Ini baru pertemuan 11, masih ada sekitar 5 pertemuan lagi dan UAS. Maksudnya 5 pertemuan itu sama UAS gitu. Iya nggak? Iya, Bu. Oke. Mungkin gitu. Nah, Ibu mau nanya, boleh Azam? itu kan yang tadi yang praktikum kemarin offline tuh, yang daringnya gimana tuh, Bu? Nah itu, nah itu saya bingung juga. Soalnya kan kalau luring tuh misalnya ada permasalahan bisa kita selesaikan bersama ya kemarin gitu ya rekan-rekan. Nah kalau yang daring coba ceritakan atau boleh diskusi dengan saya ada kendala apa gitu. Nanti saya bantu gitu. Gitu Azam. Azam kemarin online ya? Daring ya? Iya, daring, Bu. Nah, nanti coba diskusi dengan saya permasalahannya apa, nanti saya bantu gitu. Oh iya, Bu. Atau ada bingung bagian mana nih, atau Bu saya nggak ngerti Bu, saya bingung cara membaca rangkaian Bu, saya bingung cara mengukur gitu. Nanti saya bantu gitu. Begitu Azam. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi? Udah pada beli tiket pulang ini semua yang merantau? Saya sudah pulang. Di rumah, Bu. Oh, malah udah pulang Edwin. Udah pulang, Bu. Teori udah di Bandung. Oh gitu. Oke. Komponennya Edwin masih di toolbox saya satu. Oh, iya gitu, Bu? Itu yang saklar itu. Oh, Wildan. yang Wildan, ya maaf. Wildan atau saya, Bu? Wildan kayaknya itu. Wildan bukan Edwin.
Oke, paling gitu aja. Kalau nggak ada yang mau disampaikan lagi, nanti kita bertemu lagi luringnya setelah Lebaran. Kalau misalnya Azam mau gabung luring juga boleh, Azam nanti cari kelompok gitu ya. Nah, untuk pengumpulan lembar kerja, saya rasa berkelompok saja deh, jangan masing-masing supaya saya ngoreksinya nggak berulang kali gitu. Ngerjainnya bareng kelompoknya ya, tapi jangan dipasrahkan ke temennya, misalnya Haifa dan ini admin tuh siapa ya? Haifa dan Maulidia Sita gitu misalnya. Ya jangan Maulidia atau Haifa aja yang ngerjakan, tapi harus berdua. Jadi kesimpulannya berdasarkan kalian yang mengerjakan gitu. Kalau bisa gitu ya. Terus tapi kalau yang job sheet Proteusnya harus masing-masing gitu, yang praktikum saja yang dikumpulkannya secara berkelompok. Mungkin seperti itu. Baik, Bu. Kalau nggak ada, bisa saya akhiri. Kita harusnya selesai jam 14.10 atau 14.20. 40, Ibu. Yaduh, saya korupsi waktu banyak banget dong. Nggak apa-apa ya, saya selesai lebih awal. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Oke, sip. Kalau nggak ada yang mau didiskusikan, saya akhiri. Oke, terima kasih semuanya. Tetap jaga kesehatan. Selamat liburan Lebaran. Mohon maaf lahir batin ya. Minggu depan masih ada kuliah nggak sih? Masih Bu. ada, Bu. Masih ya, udah nggak apa-apa. Mohon maaf lahir Ibu batin. mau nanya lagi, Bu, satu lagi. Boleh Azam, kok saya ini ya, vibes-nya udah Lebaran aja. Ya Azam. Tadi ada pertanyaan dari teman juga, Bu. Mm-mm. Itu berarti yang daring juga beli komponennya ya, Bu? Iya, makanya tuh saya bingung kalau daring berarti secara mandiri kan beli komponennya gitu. Nah, gimana, ada kesulitan nggak atau gimana? Bingung saya kalau praktikum daring tuh berarti ya kalian menyediakan komponen sendiri, kalian membaca job sheet sendiri, gitu. Terus kalian mempraktekkan sendiri, terus ngambil data pengamatannya juga sendiri gitu. Saya hanya memfasilitasi, jadi misalnya bingung silahkan tanya ke saya gitu. Nanti insya Allah saya jawab semampu saya gitu. Begitu Azam. Iya, Bu, baik, Bu. Berarti nanti boleh berkelompok juga ya, Bu, yang daring? Boleh, boleh silakan. Kalau Azam tetanggaan sama Wafa misalnya, ya nggak apa-apa mengerjakan bersama, patungan beli komponen terus mengerjakan bersama juga boleh. Oke, Bu, terima kasih. Oke, sudah saya akhiri ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu.